Hai, selamat pagi anak-anak. Apa kabarnya hari ini? Berjumpa lagi dengan Mem pada pembelajaran bertema dengan tema peduli terhadap makhluk hidup, dan subtemanya adalah hewan dan tumbuhan di lingkungan sekitarku. Ulang. Subtemanya adalah hewan dan tumbuhan di sekitar lingkungan rumahku. Nah, sekarang anak-anak, kita sangat bersyukur karena Tuhan memberikan negara kita sumber daya alam yang sangat luar biasa banyaknya. Nah, sumber daya alam tersebut dimanfaatkan oleh kita atau oleh manusia untuk memenuhi kebutuhan hidup. Nah, tapi selain kita bersyukur kepada Tuhan karena sudah memberikan berbagai sumber daya alam yang melimpah, tetapi kita harus menjaga, merawat dan melindunginya, ya, merawat, menjaga dan melindunginya. Nah, karena jika kita tidak menjaga, merawat dan melindunginya, akan musnah atau punah. Nah, beberapa sumber daya alam yang mungkin kamu belum kenal yaitu pohon sagu. Pohon sagu itu di wilayah Maluku dan Papua itu sudah menjadi bahan pangan pokok, ya, karena di sana nasi dan sumber pangan pokok itu jarang, sehingga yang di sana itu banyak adalah pohon sagu, sehingga masyarakat setempat memanfaatkannya menjadi makanan pokok seperti papeda. Nah, papeda ini terbuat dari tepung sagu yang diolah sehingga banyak manfaatnya. Nah, sekarang anak-anak, jika kita berbicara mengenai sumber daya alam di sekitar kita sendiri, banyak sumber daya alam yang kita manfaatkan dengan berbagai olahan. Contohnya pisang. Pisang ini dapat dimanfaatkan atau dapat diolah untuk memenuhi kebutuhan hidup kita. Mulai dari batang, akar, daun, semuanya dapat dimanfaatkan, termasuk juga buahnya. Contoh daunnya untuk apa? Untuk membungkus makanan, untuk membungkus kue-kuean. Nah, pisang buahnya untuk apa? Untuk dimakan, karena ini kaya manfaat bagi tubuh kita. Batangnya untuk apa? Batangnya juga dimanfaatkan orang untuk makanan, ya, seperti makanan khas dari Karo ada yang terbuat dari batang pohon pisang. Nah, masih banyak lagi sumber daya alam lainnya yang bisa kita manfaatkan. Nah, anak-anak, nanti akan kamu kerjakan di halaman 3 PBT-mu. Tuliskanlah di sana hasil olahan dari makanan pokok dari tabel. Kemudian gambar bagian A itu tuliskan manfaatnya, ya, manfaat dari pohon pisang dan bambu di bawahnya. Itu bambu ya anak-anak, ya. Jangan kamu salah gambar. Nah, jangan kamu pikir itu tebu, itu bambu. Nah, untuk itu sekarang kita akan bicara mengenai bagaimana cara kita melestarikan alam atau melestarikan sumber daya alam. Nah, anak-anak, sumber daya alam itu bisa saja kita dapat dari hutan ataupun dari laut. Nah, hutan itu termasuk wilayah daratan, sedangkan laut itu merupakan wilayah perairan. Nah, jadi bentang alam atau wilayah alam terbagi atas dua, yaitu alam daratan dan perairan. Nah, perairannya, jadi daratan itu termasuk dalamnya daratan tinggi, itu digunakan untuk perkebunan, ya, berkebun. Nah, dataran rendah, kemudian pegunungan, dan anak-anak bisa tulis nanti ini semua.
Nah, wilayah perairan ini danau, rawa, sungai, laut, dan teluk ya. Teluk itu adalah perairan yang menjorok ke daratan, sedangkan selat itu adalah wilayah daratan yang menjorok ke lautan ya. Nah, jadi ini bisa ditulis ya anak-anak nanti ya, ditulis ya. Oke. Jadi dua bagian wilayah ini sangat mempengaruhi kebutuhan hidup kita atau perekonomian manusia ya. Oke. Nah, sekarang bagaimana cara merawat alam dengan sumber daya alamnya yang luar biasa. Nah, jadi seperti tadi hutan merupakan sumber daya alam terbesar di bumi. Nah, jadi untuk merawatnya kita tidak boleh melakukan penebangan liar. Ya, penebangan liar itu dapat mengakibatkan hutan menjadi gundul. Nah, jika hutan menjadi gundul dapat mengakibatkan bencana seperti banjir, longsor, erosi atau pengikisan tanah, dan kurangnya resapan air atau kurangnya persediaan air ketika kemarau. Nah, sekarang bagaimana cara kita melindungi wilayah perairan atau sumber daya alam yang ada di air? Ya, caranya adalah dengan tidak menggunakan cara-cara yang tidak baik untuk alam, ya, untuk menangkap ikan dan atau sumber daya alam laut lainnya, dengan tidak menggunakan beberapa di bawah ini, yaitu bom air ya, kemudian racun air, kemudian pukat harimau ya, itu tidak boleh ya anak-anak. Pukat harimau itu berupa jaring besar ya, yang bisa menjaring mulai dari ikan terkecil sampai terbesar. Nah, jika kita menjaring ikan terkecil yang kecil, maka ikan untuk meneruskan generasi hidup ikan itu akan terputus ya, mungkin akan punah. Nah, kemudian juga tidak boleh menggunakan setrum listrik ya. Oke. Itu akan mengganggu keberlangsungan hidup dari hewan laut. Jadi akan mengganggu ekosistem laut. Nah, nanti ini boleh ditulis ya. Dan di sini anak-anak ada beberapa istilah terkait dengan keberlangsungan hidup lingkungan kita. Yang pertama adalah tebang pilih. Apa yang dimaksud dengan tebang pilih? Tebang pilih adalah kegiatan menebang kayu berkualitas baik di antara atau di area hutan. Jadi harus melakukan tebang pilih ya anak-anak ya. Pilih yang mana yang terbaik, mana yang lebih besar, sehingga pohon-pohon atau kayu-kayu yang kecil itu dapat dibiarkan untuk hidup dan dirawat sehingga hutan tidak menjadi gundul. Nah, kemudian yang kedua adalah reboisasi. Apa itu reboisasi? Reboisasi adalah penanaman kembali pohon di hutan yang telah ditebang atau sudah gundul. Nah, apa yang dimaksud dengan hutan lindung? Hutan lindung adalah hutan yang ditetapkan oleh pemerintah untuk dilindungi agar fungsi dari ekologisnya
ekologisnya dapat dimanfaatkan oleh manusia dengan baik ya. Nah, kemudian yang ketiga adalah apa? Ekosistem. Erosi ya, bukan ekosistem. Erosi. Apa itu erosi? Erosi adalah peristiwa pengikisan tanah atau batuan yang diakibatkan oleh angin. Yang berikutnya adalah pukat harimau. Apa yang dimaksud dengan pukat harimau, nak? Pukat harimau adalah jaring besar dan panjang untuk mengambil atau menangkap ikan dari hasil ikan terkecil sampai yang terbesar. Jadi semuanya bisa diambil ya, nak ya. Pukat harimau. Nah, jadi maka dilarang menggunakan pukat harimau karena bisa mengambil seluruh ikan yang terkecil sekalipun sampai yang terbesarnya. Nah, anak-anak, demikian tadi penjelasan mem. Untuk itu kamu akan mengerjakan halaman 3 ya. Tadi sudah membilang halaman 3 bagian C dan A. Kemudian halaman 4 yaitu menuliskan kata tanya yang tepat dari jawaban yang ada di buku. Kemarin kita sudah belajar mengenai kata tanya. Nah, kamu tuliskan, pilih salah satu kata tanya yang sesuai dengan jawaban yang ada di buku ini. Itu di halaman 4 bagian B. Kemudian halaman 5 tadi kamu akan menarik garis dari istilah-istilah yang sudah menjelaskan tadi ya. Kemudian yang terakhir adalah halaman 6 dan 7. Halaman 6 itu kamu memberi tanda checklist atau tanda silang di atas bentang alam yang sudah menjelaskan mana bentang alam darat dan mana bentang perairan. Nah, kemudian yang bagian 7 adalah kamu akan mendeskripsikan, mencari jawaban dari deskripsi. Apa yang dimaksud dengan deskripsi anak-anak? Deskripsi adalah ya suatu teks tulisan di mana dapat menjelaskan atau menggambarkan tentang objek atau benda yang ditentukan secara tertulis dan ditebak ya. Oke, secara ringkas ya. Nah, ini pengertian dari deskripsi. Contoh nih, aku adalah sebuah lembah yang terletak di ujung timur Indonesia. Aku menjadi tempat tinggal suku Dani. Aku adalah lembah Sentani. Aku adalah sebuah danau di Pulau Sumatera. Aku terbentuk akibat letusan gunung berapi pada zaman dahulu. Namaku adalah Danau Toba. Aku berada di ketinggian lebih dari 500 meter. Aku terletak di Jawa Tengah. Aku adalah sebuah daratan tinggi yang bernama Dieng. Nah, aku adalah sebuah selat. Letakku di antara Pulau Sumatera dan Kalimantan. Nah, aku adalah selat Karimata, dan aku adalah sebuah gunung di Lombok, Nusa Tenggara Barat. Banyak pendaki mendatangiku karena keindahanku. Namaku adalah Gunung Rinjani. Nah, kerjakanlah itu dengan baik. Terima kasih dan selamat bekerja. Tuhan Yesus memberkati.